waktu itu Selamat dari Tuhan, maut, Bu. bila 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 Engkau berkenan cawan ini berlalu. Ya, kayak begitu ya. Hmm. Tetapi bukan kehendakmu yang terjadi. Begitu kata Tuhan pada waktu itu. Nah, sekarang kita konekkan ke Yohanes 13:13. Mm-mm. Kalau Yesus itu guru dan Tuhan, Ya. nah, apakah Tuhan itu diberi gelar anak soleh? Bisa? Hah? Aduh. Bisa nggak dibeli? Ini Yesus ini Tuhan, Ya. diberi gelar anak soleh berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan soleh berdoa kepada Tuhan Bapa gitu. Gimana ini akalnya, Bu? Saya minta maaf. Ini akal sehat memang harus masuk nih. Iya, betul. Tolong lawan doktrin pakai akal sehat. Tidak mungkin Tuhan yang soleh berdoa kepada Tuhan Bapa. Yang ada adalah ya Yesus yang soleh, Yesus yang taat kepada Tuhannya, berdoa agar Tapi diselamatkan dari maut. Pak, tapi kan waktu itu waktu Yesus lagi keluar dari air setelah dibaptis Yohanes Pembaptis, kan Allah berkata, Tuhan berkata, inilah dia anak yang kuperkenan, anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan ngomong kayak gitu, Pak. Ya memang, Yesus itu kan memang dikasihi oleh Bapa di surga. Nah, Siapa bilang Yesus dibenci oleh Bapa? ya udah, berarti ya bolehlah Yesus dikatakan anak Tuhan yang soleh. Ya, tapi tidak di situ dikatakan itulah Tuhan yang lahir, bukan? Karena Iya, 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 Ya iya. kalau anak Tuhan itu bukan Tuhan yang beranak. Karena Tuhan nggak punya istri, artinya hamba. Hamba Tuhan, Bu. Tapi Bukan anak kenapa? Tuhan beneran. Iya iyalah. Tapi kenapa bapaknya bilang seperti itu? Nah ini kan penulis, gayanya penulis, Bu. Kan kayak Yunani kayak gitu. Gaya Yunani itu rasanya memang beda, Bung. Gaya Yunani itu rasanya pagan, Bung. Ibu nggak ngerti gaya Yunani ya? Beda loh gaya kita. Kayak Yunani emang Rasanya, Bung. bagaimana menulis? Bagaimana emang Pak? Ya mestinya di sana, Bu. Supaya bisa bergaya Indonesia, rasa Indonesia. Bukan inilah anakku yang kukasihi. Tapi Mm-mm. inilah utusanku yang kukasihi. Inilah hambaku yang kukasihi. Itu di mana itu ya? Lupa ayatnya Pak. Coba Ya kita itu lihat. di waktu Yesus dibaptis di Sungai Iya, Yordan. iya. Gitu ya. Ayatnya di mana itu lupa saya Oh, Pak. ntar dulu Coba. saya kasih Bu dulu. Matius Mat- pasal, udah Bu, eh, ya. pasal 3 nomor 16 sampai 17. Ya, itu. 16. Coba dicek Matius pasal Mat- 3 nomor 16 sampai 17. Markus juga, Markus 1 juga Bu ada. 9 sampai 13. Iya. Markus berapa Pak? Markus 1 9 sampai 13. Markus 1. Jadi ketika Laporannya hampir sama. Markus 1 ayat berapa maaf? 9 sampai 13. Wah banyak sekali. Markus 1. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. You are my beloved son. Engkau anak yang kukasihi. Tapi ini kalau Ibu percaya ini Bu, ini sebenarnya data ini menantang Yesus. Kontradiksi dengan pernyataan Yesus di Yohanes 5:37 Bu. Karena suara Bapak itu nggak bisa didengar kata Yesus. Tapi Markus kok denger gitu loh. Kalau ada di Matius berarti bukan cuma Markus juga yang mendengar Pak. Tapi Matius Yesus juga Bu, baca dengar. coba. Ibu coba buka baca Yohanes 5. Yohanes 5.
3-7, Bu. Iya, sebentar ya, Pak. Yohanes 5 ayat 3-7. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh Bukan yang itu, Bu. Yohanes 5 kan, Pak? Yohanes berapa ya? Taruh. Bentar, Bu. Nah, tadi yang Matius tadi ayat berapa, Pak? Matius 1. Yohanes 5:37, Bu. Yohanes 5 ayat 37. Iya. Oh, bukan ayat 3 ya? Bukan 37. Ya. Ayatnya yang ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tuh Yesus yang ngomong, suara Bapa nggak bisa didengar oleh manusia. Iya ya. Kenapa Markus dengerin? Itu suara siapa tuh? Iya, suara Bapak lah, karena ada kayak Ya kalau suara Bapak berarti Yesus bohong. Izin dulu, Bu. Kalau Markus mendengar suara Bapak berarti Yesus bohong. Kalau Anda percaya Yesus berarti Markus bohong. Nah, inilah beratnya menjadi Kristen, Bu. Iya, betul. Ah, betul. Betul, Pak. Bu, posisi Allah itu bukan berarti dia sendiri adalah Allah. Bukan seperti itu. Yang perlu diluruskan itu posisinya pertama, jangan menggunakan kata Allah. Yang kedua, ketika adanya penggunaan kalimat anak Allah bukan berarti bahwa dirinya itu adalah Allah sendiri. Jika itu memang dikatakan harus seperti itu kan Allah karena menggunakan anak Allah. Oke. Bagaimana dengan adanya Ayub 1:6? Di mana posisi dalam posisi kitab Ayub pasal 1 ayat 6 pun ternyata di sana tertuliskan adanya anak Allah. Apakah bisa dikatakan bahwa dia itu juga Allah juga? Mungkin ada yang berkilah. Itu kan posisinya anak-anak Allah. Oke, baik. Bagaimana dengan adanya Lukas pasal 3 nomor 38? Di sana menggunakan tidak jamak anak-anaknya, tapi tunggal, anak Allah. Apa bisa dikatakan Adam adalah anak Allah? Di mana di sini adalah Allah, Adam? Enggak. Artinya di sini, posisi dari anak Allah bukanlah Allah. Tetapi sebagai ciptaan yang memang dikasihi, dicintai oleh sang pencipta, yaitu Allah. Tetapi dalam konteks bahasa yang Anda gunakan, yaitu PB itu adalah dari Yunani, seharusnya jangan menggunakan kata Allah. Tetapi Elohim atau Kurios, itu silahkan. Makanya tadi saya memberikan suguhan kepada Ibu, ternyata ada posisi satu kitab Babel yang ternyata tidak sama sekali menggunakan kata Allah di dalamnya. Ini buktinya. Saya kasih bukti biar boleh interupsi nggak sebelum Bapak lanjutkan memberikan bukti? Silakan, Bu. Kalau misalkan di Alkitab itu dalam Alkitab bahasa Indonesia ditulis nama Allah itu Elohim kah atau Yahweh kah atau YHWH kah? Bukankah lebih mudah ketika nama Allah atau Tuhan itu sekaligus aja Tuhan, sehingga semua suku yang ada di Indonesia mudah mengatakannya? Gimana kira-kira, Pak? Al-Quran begitu bunyinya, Bu. Al-Quran itu bahwa manusia ini wajib menyembah satu Tuhan, yaitu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitu. Semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu Muslim, berserah diri kepada Allah. Anehnya lagi, ini ada di luar sana yang memakai kata Allah bukan pada tempatnya. Ini yang problem, Ibu. Ini yang membingungkan Ibu sebenarnya. Gitu loh, Bu. Satu kita umat Islam itu Allah, Kristen Arab Allah, gitu loh. Yang jadi aneh karena ada Yunani, ada Theos, gitu loh, Bu. Itu yang problem, Bu. Nah, Ibu kalau mau seperti itu ya silahkan. Semoga hidayah menyebut Ibu, itu intinya sih. Lanjut. Nah, dari apa yang Ibu tanyakan,
Lalu sebenarnya harus menggunakan kata apa ya? Nah, itu pertanyaan yang bisa dianggap krusial dan bagus. Kenapa? Berarti ibu harus mencari jejak. Kenapa bisa ada perubahan seperti itu? Nah, terkait tentang hal tersebut, kita alhamdulillahnya punya Bible. Bible yang ternyata digunakan oleh kalangan internal Anda dan bahkan sempat menggugat LAI untuk tidak sama sekali menggunakan kata Allah di dalam Bible, yaitu Yakub Sulistyo. Anda bisa ceklah di YouTube sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu, pihak Mesianik menolak dan menggugat LAI untuk tidak menggunakan kata Allah. Itu yang terjadi. Pada akhirnya, karena gugatannya itu kalah, pada akhirnya mereka membuat sendiri dari adanya penerbit sebagai rivalnya dari LAI, yaitu apa? Yayasan Lentera Bangsa. Buktinya mana? Baik, kita kasih bukti dari Tampilkan. Bible mereka langsung. Kita cek saja di dalam Yohanes ya, pasal 1 nomor 1. Oke, ini. Jelas Bu ya? Oke, apa ini? Pada awalnya ada firman, dan firman itu ada bersama Elohim. Firman itu adalah Elohim. Ini, mereka tidak menggunakan satu pun kata Allah. Oleh pihak Mesianik, Pak Yakub termasuk edisi Dabutar, dia tidak menggunakan. Mana buktinya? Ini adalah Bible bukan dari LAI. Ini buktinya. Tak kasihkan. ILT. Diterbitan oleh siapa? Yayasan Lentera Bangsa. Itu yang terjadi. Nah, kenapa sampai-sampai menggunakan penggunaan pendekatan terhadap umat Islam? Kenapa? Biar suku-suku semua itu gampang. Perlu diketahui, terkait masalah suku-suku itu tidak diawali oleh pihak LAI yang berdiri tahun 1954, tetapi diawali oleh pihak VOC. Lalu dasar pihak VOC kepada para penerjemah Bible bahasa Melayu itu apa dasarnya? Saya kasih tahu lagi. Oke, nih. Akina, ini izin dulu. Itu pun Silakan. tadi yang Aki Farudin baca. Oke lah, kita sebagai umat Islam nggak ada urusan. Tapi ini masalahnya itu dikritisi lagi oleh Yudaisme. Kenapa Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Elohim? Bukankah Elohim itu bukan bahasa Indonesia? Kenapa nggak Tuhan aja sih? Biar nggak dikritik lagi oleh Yudaisme gitu. Itu kira-kira. Kok Elohim bahasa Indonesia, Pak? Iya, Pak. Elohim bahasa Indonesia. Bukan. Jadi Bapak itu ngomong kayak gitu. Baik, kita lihat sajalah ini datanya ya. Sekaligus menjawab pertanyaan ini. Jadi Bu, semuanya itu diawali oleh pihak VOC, di mana lembaganya itu NBG, Komite Penerjemahan di bawah VOC. Lalu pertanyaannya, standar apa sih yang digunakan para penerjemah yang telah dibuat oleh VOC jauh sebelum LAI berdiri tahun 54? Ini datanya. Jilid 1 diterbitkan oleh pihak LAI. Halaman berapa? 204. Ibu mau baca silakan. Saya tuntun pakai telunjuk saya. Mana Pak? Ini pengurus NBG mengundang siapa saja yang memiliki keahlian yang diperlukan guna membuat apa itu Pak? Membuat konsep terjemahan dalam bahasa Melayu itu apa Pak? Terhadap 3 bagian dari Perjanjian Lama dan 3 bagian dari Perjanjian Baru. Penerjemah harus berpedoman pada salah apa tuh? Salah satu terjemahan dalam bahasa Eropa yang telah
disahkan oleh gereja-gereja Protestan, gereja-gereja yang telah Itu, diserahkan oleh gereja-gereja itu. Protestan maksudnya. Jadi pedomannya harus menggunakan Mm-mm. salah satu terjemahan ke dalam bahasa Eropa. Apakah bahasa Eropa Iya. kala itu menggunakan Ibrani Yunani? Enggak. Itulah Let's Decol Kinkot menggunakan terjemahan dari bahasa Eropa yang disahkan oleh siapa? Oleh gereja Protestan. Bahasa Inggris, bukan menggunakan bahasa Yunani dan juga Ibrani. Ini datanya. Mana buktinya ini dari LAI? Tak kasih lagi. Bahwa ini dari LAI. Ini sumbernya. Nih, jilid 1, jilid 2. Ini judul aslinya. Tahun 1820 sampai 1900. Diterbitkan oleh siapa? Nih, Ibu bisa cek. Nih, judul asli. Hak Cipta, Yayasan Lembaga Kitab Indonesia. Tapi gini loh, Artinya Pak. di sini jelas siapa yang telah menerbitkan LAI. Boleh Itu. bertanya, Pak? Boleh, Ibu. Pak. Boleh. Jadi kan Silahkan. siapa itu yang menerjemahkan yang dari bahasa Inggris itu kepada bahasa Melayu yang sudah disahkan oleh gereja-gereja Protestan. Nah, sekarang begini, yang menjadi acuannya berarti bahasa pertama itu kan bahasa Ibrani, Pak. Lalu diterjemahkan kepada bahasa yang kedua, bahasa Inggris. Nah, di sini yang menjadi dipertanyakan, Pak, ya, apakah sudah benar bahasa Inggris hasil dari terjemahan bahasa Ibrani itu sudah sesuai maksudnya begitu, sehingga ketika diterjemahkan lagi kepada bahasa-bahasa bangsa di dunia nanti bisa lagi mana lebih kaya maknanya, terjemahkan bahasa bangsa, terjemahkan bahasa suku, kan berapa kali proses itu penterjemahan. Nah, itulah seharusnya silakan. Inilah kerugian besar apabila original teksnya itu dikesampingkan. Hanya terjemahan ke terjemahan. Begini ya Bu, dengerin dulu Bu, izin ya Bu ya. Saya kasih contoh. Berbeda dengan Al-Quran. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak pernah melepaskan bebas terjemahannya. Ada original teksnya yang mengikat. Apabila terjemahannya kira-kira ada yang mengganjal, kita cek. Bener nggak sih? Nah itu. Tapi ini Septuagint menerjemahkan ke bahasa asing dari Hebrew. Kemudian bahasa asing inilah, dari Inggris inilah yang diproduksi, diterjemahkan kemana-mana. Jadi penerjemah itu menomorduakan original teks, tapi terjemahan yang diterjemahkan, terjemahan yang diterjemahkan lagi dan diterjemahkan lagi. Original teksnya dikesampingkan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali kekeliruan dalam menerjemah. Lanjut Akina. Kalau kita merujuk ke dalam hal tersebut, ini sebuah pertanyaan. Kenapa? Karena tadi tidak disertai dengan adanya bahasa asli. Kalau memang diklaim sebagai bahasa Ibrani itu PL, Yunani itu adalah untuk PB, itulah yang membuat kesalahannya pertama. Yang kedua, yang menerjemahkannya pun tidak menguasai kedua bahasa itu. Buktinya mana? Ya tadi. Di mana para penerjemah bebas ke dalam bahasa Melayu itu menerjemahkan serigala, seharusnya serigala ditulis harimau. Pohon ara seharusnya ditulis pohon ara, ditulis pohon pisang. Jelas melahirkan perbedaan makna. Itu jauh amat. Ya kan? Iya. Artinya ya bahwa bisa dikatakan bahwa orang-orang yang tidak menguasai bahasa Ibrani Yunani pada akhirnya menjadi korban kesalahan dari para penerjemah yang tidak menguasai Ibrani Yunani, tetapi dari bahasa lain, Inggris. Itu patokannya. Karena apa? Khusus dari penggunaan kata Allah, itu ternyata posisinya merupakan misi yang dilakukan oleh pihak Kristen dalam melakukan pemurtadan kristenisasi terhadap umat Islam. Datanya mana? Nih, saya kasih lagi data dari LAI lagi ya, dengan buku yang berbeda.
Kenapa Makanya saya Pak, berani jadi gini, mengatakan itu? jadi gini loh Pak akademik kristologi. Bahasa itu kan bisa merangkup berbagai macam apa ya. Jadi kalau hanya bahasa Indonesia itu ya seperti yang tertulis itu aja. Contoh, kalau ke bahasa daerah beda lagi Pak. Nanti kalau diterjemahkan Pak akan berkembang maknanya. Enak sih sebenarnya Pak bisa terjemahkan bahasa daerah Pak. Bahasa suku Betul. semua. Jadi Makanya Bu, kitab suci itu harus ada original teksnya ikut. Iya. Nah, Jadi Ibu yang Ibu pegang sekarang apa itu yang Ibu buat pegang? aja lah bahasa berarti ada 3 bahasa satu Alkitab, bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia. Terus nanti bahasa Inggris ada, terus ada bahasa daerah masing-masing begitu loh. Jadi Nah, Ibu aja tiga. disuguhkan terjemahan. Ibu nggak bisa korek toh. Ibu nggak bisa koreksi toh karena nggak ada originalnya. Aku ada bahasa Inggris, ada bahasa daerah aku Batak ada, bahasa Indonesia ada. Jadi bahasa Ibrani aku sedang mau belajar Pak, biar lebih enak gitu loh belajarnya, lebih yakin. Bukan kita meragukan, tidak meragukan. Lebih kita rasanya lebih dekat dengan Tuhan Ibu, seperti Ibu itulah. tahu nggak kenapa LAI itu terjemahannya banyak yang ke Islam-Islaman, Bu? Kenapa? Wah, mungkin penerjemahnya orang Islam kali Pak, bisa jadi Pak, nggak harus. Enggak, Bisakah seperti itu? Bisakah Bukan, seperti itu? Enggak. bukan. Minta izin dulu. LAI menerjemah itu tidak ada waktu 72 itu dia mandiri, dia bisa menerjemahkannya sendiri. Kenapa ke Islam-Islaman? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam, sasarannya untuk dimurtadkan. Gitu intinya, misionaris isinya. Oh, bermisi ya. Ya itu dia, Bu. Iya, 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 iya. Apa nggak heran nanti orang tua ibu ini diganti Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Apa nggak aneh hilang kata Allahnya? Aneh kan? Aneh. baik. Pusing. Padamu, iya, iya. Saya kasih Ah, satu sampel. Saya kasih satu sampel. Oke, ini satu sampel yang Ibu bisa cross check ya. Kita gunakan dulu Bible cetak ya yang ada di depan saya. Ibu bisa buka Yohanes pasal 19 nomor 23. Saya gunakan dulu. Nanti kita cross check bahasa aslinya itu apa sebenarnya ya. Teman-teman juga bisa cek. Oke, John 19. Ya. 19. Oke, nomor 23. Nomor 23. Nah, ini ya. Kemudian ketika buram dulu ya ini. Kemudian ketika para prajurit itu menyiapkan Yesus, mereka mengambil jubahnya dan menjadikannya 4 potong. Apakah benar jubah yang dimaksud? Lalu pertanyaan saya sederhana ke Ibu. Emang bahasa Yunani itu apa sih, Bu? Sehingga diterjemahkan oleh pihak LA itu adalah jubah? Emang benar bahasa aslinya itu pas artinya jubah? Saya bertanya kepada Ibu yang sebagai Kristen, benar nggak? Ya aku Pas nggak tahu bahasa terjemahannya jubah? Yunaninya juga Pak. Apa itu bahasa Yunaninya? Nggak tahu. Apa itu pakaiannya dalam bahasa Yunani? Nah, Nggak tahu. itu adalah contoh kecil saja. Ketika Justru ingin saya belajar. pertanyakan posisi dari pakaian itu apa sih bahasa Yunaninya? Apa sih dari adanya hitona itu kan? Ibu kira-kira gimana jawabannya? Ketika saya pertanyakan sebagai muslim, saya bertanya kepada ibu yang Kristen, apa benar terjemahannya itu adalah jubah yang dipotong-potong ataukah tidak? Ini yang menjadi masalahnya apa? Yaitu saya ingin mengetahui bahasa aslinya. Kalau tidak, khawatir melahirkan adanya pemahaman yang berbeda. Kalau di bahasa Inggrisnya he's Carmen. Oke, baik. And Kita make cek. part. Kalau LAI terus terang kitona itu adalah pakaiannya, ini konotasinya nanti Yesus telanjang. Makanya dirubah jadi jubahnya. Pada original Ya, pakaiannya. Aduh. PD LAI. ini.
Ini Bu, makanya ini contoh kecil saja ya. Makanya tadi saya bertanya, apa sih Bu bahasa aslinya untuk jubah? Contohnya, nah nih ya, John 19:23. Ini bahasa Inggrisnya. Ini menurut Ibu artinya apa sih? Bahasa Inggrisnya. Undergarment. Ini ya, jelas ya, 1923. Pakaiannya, Pak. Pakaian apa? Pakaian luar atau pakaian dalam? Pakaian luar lah. Kitona itu pakai Oke. Pakaian luar lah. Sempak, sidi. Jubah lah, katakan nih jubah. Bukan. Jubah itu berbeda pakaian luar. Sidi. sempak, Bu, sempak. Oh ya? Ya, sempak. Buktinya mana? Yuk kita cek. Nih ya. Jubah. Kitona. Kita cek. Oke. Nah. Kitona. Coba cek di sini. Dan Ibu googling. Ya, Ibu googling tentang ini. Lalu nanti tulis keywordnya. Apakah Yesus telanjang ketika disalib? Nanti ada paparan dari pihak Kristen. Kitona. Kitona itu apa? Bukan jubah, tetapi pakaian dalam. Ketika kita merujuk ke sana, sesuai dengan adanya bahasa asli katanya Yunani, tentu saja harus sesuai dong. Karena ini akan mengkaburkan makna. Contoh, anak kecil itu membuka bajunya. Seharusnya sebenarnya itu anak kecil itu dibukakan apa celana dalamnya. Baju dengan celana dalam kita beda kan, Bu? Itulah maknanya. Ketika seseorang dibuka bajunya, bisa jadi anak kecil itu masih menggunakan celana dalam atau CD. Tetapi ketika dibuka CD-nya, anak kecil tersebut berarti belalainya kelihatan. Itu maksudnya, Ibu. Jadi adanya perbedaan makna ketika kata yang tidak digunakan itu tidak sesuai dengan adanya bahasa aslinya yang katanya Yunani. Ibu bisa cek kitona itu apa artinya. Monggo. Itu contoh kecil. Makanya tadi saya bilang bahwa penggunaan kata Allah itu sejak awal merupakan adanya posisi pendekatan terhadap apa itu? Umat Islam. Buktinya mana? Saya bongkar lagi. Aduh, dari LI lagi. Ngos-ngosan. Oke, alhamdulillah sudah azan nih. Nah, ini bukunya ya. Dari LI lagi nih. Dengan buku yang berbeda, Ibu. Mana buku? Nih, LI ya. Nih. Jelas ya. Ternyata saya mendapatkan data bahwa selama tahun 98 sampai 2000, LI telah menerjemahkan 1 juta lebih Bible. Dari mana saya tahu? Tujuannya apa? Kita dengarkan dulu adzan. Itu di tempat ibunya itu. Udah. Iya, betul. Suara itu dari saya. Ini ajan ini kan berbeda-beda dari satu tempat. Betul. Gitu. Ini lagi ajan di lingkungan saya, Pak. Ya udah. Ibu salat dulu. Ibu mute aja dulu, Bu. Ibu mute aja dulu. Iya, Oke. saya mute ya. Beri saya waktu 1 menit untuk minum ya. Kalau itu kita itu begini ya, bro and sis. Kalau kita pertemuan face to face, mendengarkan ajan iya. Tapi kalau di media sosial, ya nggak wajib hukumnya. Gitu ya. Nggak wajib hukumnya, kita hentikan aktivitas. Kenapa? Karena Indonesia ini kan ada daerah yang ajan, ada yang enggak. Kecuali kita posisi ada di situ. Itu bijaknya begitu. Jadi bukan kami nggak menghormati suara ajan. Kira-kira gitu ya teman-teman. Harap maklum. Baik, bentar lagi. Itu tadi bukunya ya. Ini bukunya LAI sudah saya tampakkan. Oke. Jadi alhamdulillah sudah ada beberapa buku LAI yang sudah kita keluarkan gitu kan kepada Ibu.
Dan silakan ibu beli aja lah. Kalau saya bohong, silakan cek sendiri buktinya. Saya sudah menyampaikan bukunya, halamannya, terbitannya. Apa yang terjadi? Ternyata dari tahun 98 sampai tahun 2000, pihak LAI melalui lembaga-lembaga misi penginjilan telah menerbitkan adanya 1 juta lebih Bible didukung oleh lembaga misi dan juga toko-toko dari pihak OTN. Contohnya mana? Nih, 220 sampai 221. Aduh, buram deh. Bentar, sabar. Alah. Nah, 220 buku tadi. 221. Di sini rinciannya, Bu. Ya. Secara keseluruhan, kemajuan penyebaran lewat penyalur utama tercatat dalam angka-angka selama 5 tahun terakhir. Aduh, ibu keluar. Biarlah, kalau ada ibunya lagi, coba jambak lagi. Kita untuk mengedukasi para penonton ya. Di sini tahun 98, BPK Gunung Mulia ternyata telah menjual 53.760 Bible. Kalam Hidup ini adalah toko yang didirikan oleh salah satu denom. Dan itu ada di Bandung. Dan saya orang Bandung tahu, Jalan Naripan. Pusatnya di Naripan, Bandung. Telah menjual 99.540. Dan lain sebagainya. Nih ya jumlahnya. Ini posisinya, Ibu bisa lihat. Puluhan ribu. Ini dalam 1 tahun loh. 98. Ini 1 tahun, Bu. Mana hitungannya? Nih, hitungannya. Pada tahun 98, total 178 Bible. Tahun 98. Selanjutnya, di tahun 99, 474.530. Ini 478 ditambah 474, silakan dijumlahkan. Tahun 2000. Tahun 2000 berapa nih? Tahun 2000. 435. Itu 1 juta lebih. Kenapa terjadi seperti itu? Didukung oleh siapa? Nih. Penyebabnya ialah banyak pesanan khusus sekitar 20% dari total penyebaran Alkitab oleh lembaga-lembaga misi dan pekabaran Injil. Artinya misionaris itu bergerak menyampaikan Injil, makanya melonjak sampai 1 juta lebih dari 98 sampai tahun 2000 sebagaimana yang disampaikan oleh pihak LAI. Kalau tidak ada penyebaran agama Kristen kepada orang yang belum Kristen, saya yakin tidak akan melonjak pesanan Bible kepada LAI. Dan saran saya, Ibu, jika memang Ibu menyadari adanya sebuah kesalahan sebagaimana data-data dari LAI yang kami sampaikan, saran saya, silakan Ibu dapatkan dan cari apa itu dari adanya Bible yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Lentera Bangsa. Kenapa? Karena tidak menggunakan kata Allah di dalamnya, tetapi menggunakan kata Elohim. Nih, itu. Saya punya, kenapa Ibu nggak punya? Meskipun saya tidak mengimani, saya punya. Tidak menggunakan kata Allah ya. Itu. Tetapi kenapa pihak LAI tidak mau merubah atau menghilangkan kata Allah? Pertama, nanti akan berbenturan dengan denominasi di internal Kristen Protestan. Yang kedua, nanti orang-orang Kristen akan beralih pembelian Bible-nya kepada pihak Yayasan Lentera Bangsa. Karena Yayasan Lentera Bangsa adalah salah satu penerbit di Indonesia yang tidak menggunakan kata Allah. Artinya di sini berbenturan tentang masalah dogmatis, doktrinal yang ada. Yang kedua, adanya kepentingan bisnis. Itu Bu. Jelas Bu ya, data-datanya semuanya LAI. Bukan dari kami. LAI yang membongkar. Saya mau menanggapi sedikit. Silakan. Tentang nama yang Bapak sebutkan barusan, ada Bapak punya kitab yang nama Tuhan itu bukan ditulis dengan kata Allah tapi Elohim, ya kan? Saya pikir itu enggak jadi masalah. Cuma kita harus tahu, kamu menyebut nama Allah itu, memanggil Allah itu Elohim, kenapa?
Atau karena saya Batak, kenapa kamu manggil Tuhan itu Jehovah? Ya kan? Siapa yang kamu maksud itu? Nah, kita harus tahu. Nah, kalau nanti diterangkan seperti, oh iya, Jehovah yang kami maksud itu adalah yang menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, cakrawala, makhluk hidup dan lain sebagainya. Ya udah, ngapain pusing-pusing? Kan nggak masalah. Atau nanti ada suku lain yang manggilnya Gusti Allah. Ada nanti Jehovah atau Yahweh, kita tanya, kamu kenapa? Maksud kami Yahweh itu adalah Allah atau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya udah sama berarti kan? Inilah yang membuat Kira-kira. Inilah yang membuat saudara-saudara kita Kristen ini pusing antara apa itu proper name, apa itu generic name, apa arti Tuhan, dan Allah itu siapa. Ini dibalik-balik. Siapakah Allahmu? Yesus. Ini kan keliru pertanyaan, Bu. Siapakah Tuhanmu? Siapakah sembahanmu? Kalau kami Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kristen, siapakah Allahmu? Yesus. Kan kebalik-balik, Bu. Kan jadi bingung gitu loh. Nah, inilah LAI saya bilang dari dulu bikin bingung orang-orang gitu loh. Bikin bingung ibu ini, serius. Jadi kalau ibu ingin seperti ini satu jawaban, ya hanya ada di Al-Quran. Orang Islam seperti itu ditanya, anak kecil ditanya, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Allah. Coba Kristen ditanya, Tuhanmu berapa? Satu. Siapa namanya? Bingung. Bingung menjelaskan, Bu. Butuh waktu 60 hari. Karena ada 3 yang disebut. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Bingung kan? Iya. Bingung. Iya, tapi ya kan nggak bisa merubah-rubah Pak isi Alkitab sembarangan Pak. Nah, kalau Bukan ingin merubah. tidak merubah, gini ditanya, siapa Tuhanmu? Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Yesus. Udah. Berarti Bapak bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Selesai. Nah, kalau Unitarian ditanya Kristen, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa nama Tuhanmu? Yahweh atau Elohim. Clear. Karena Yesus utusan. Yang problem ini adalah yang Trinitas seperti ibu. Bingung jadinya. Karena ada 3 dijadikan 1. Nah, jadi esa itu adalah kesatuan, bukan tunggal. Ini yang problem, Bu. Kenapa ini terjadi? Akibat daripada keputusan konsili yang masuk ke Indonesia akhirnya membingungkan. Kenapa Yesus itu disatarakan dengan Bapa atau Sang Pencipta? Ini yang problem, kira-kira gitu, Bu. Iya, betul. Nah, betul katanya. Iya, ada betulnya Pak. Iya. Emang itu kan. Tapi kan dikandung dari Maria. Ya, lalu mungkin bisa persepsinya kenapa seperti itu? Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Terus dia bilang juga sama muridnya, di mana ada Bapa, aku di situ ada. Bilang juga kayak gitu, Pak. Kita bahas satu-satu. Aku dan Bapa adalah satu. Menurut pengertian orang waras, itu tidak satu fisik. Itu tidak bersatu, tapi satu tujuan, satu pengajaran. Apa yang dikehendaki Bapak? Karena Bapak ini nggak mungkin turun ke bumi, suaranya nggak bisa langsung didengar dari langit. Diberikanlah firman ini kepada Yesus. Agar Yesus ini mengajarkan kepada Bani Israel. Itu maksudnya aku dan Bapa adalah satu. Bukan satu keluarga, bukan satu fisik. Karena Tuhan nggak punya keluarga, Bu. Iya. Dan nggak punya anak. Oke? Iya. Seharusnya gini, Bu. Biar kita nggak melebar ya. Gini loh, Bapak Ibu semuanya. Yang menjadi, yang membingungkan itu kan,
antara kita memanggil Bapa itu Tuhan dan juga memanggil Yesus itu Tuhan, kan itu yang membingungkan. Tetapi Baik. ketika kita diperhadapkan kepada perkataan ketritunggalan, itu bisa jelas kita lihat. Nah, kalau ibu mau nyaman, bergabunglah kepada Triteos. Ditanya nggak bertele-tele. Tuhanmu berapa? 3. Ada Tuhan sumber, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Itu ada Triteos loh Bu, Kristen juga. Apa saya perlu panggilkan? Suruh masuk sini. Itu lebih detail. 3 Tuhan dong 3 berarti. Tuhan, Triteos. Nah, Ada juga Oneness. Oneness itu satu Tuhan. Aku Dengerin sekarang dulu Bu, izin dulu Bu. Izin Oke, dulu Bu. Ada juga Oneness. Oneness itu satu Tuhan, tapi Bapa dan Yesus itu juga. Jadi yang disalib itu Bapa, yang tertikam itu Bapa, yang dikandung Maria Bapa. Tapi Yesus kan nggak pernah bilang Tuhan 3, Pak. Tuhan kita Esa. Ya kalau Tuhan kita Esa, menurut Yesus yang Esa siapa? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Loh itu bukan Esa namanya, Ibu, itu kesatuan. Baca Yohanes 17:3 coba. Esa itu artinya satu loh, Pak. Iya satu. Kalau satu Tuhan siapa itu yang satu, Bu? Satu Tuhan ya itulah. Ya jawabannya ada Baik. Yohanes 17:3, Bu, coba baca. Saya kasih analogi. Sebelum kita, jadi jangan khawatir apa yang Ibu sampaikan itu semakin melebar ya tanggapan Ibu, karena kita fokus tentang pendekatan secara bahasa ya, filologi. Meskipun saya bukan ahli filologi, tetapi saya menggunakan data-data di internal Ibu. Saya kasih sampai angka selanjutnya. Apakah semuanya itu dihasilkan oleh angka 1? Angka 2 gimana? Oke, saya kasih narasi. Angka 2 sampai angka selanjutnya itu semua dihasilkan oleh angka 1. Berapapun bilangannya, berapapun bilangan yang ada angkanya. Tetapi angka 1 itu bisa nongol di mana dia sendiri tidak dihasilkan oleh angka manapun. Dan angka 1 tersebut tidak tersusun dari adanya angka-angka yang lain. Ini masuk Tetapi, ini. iya, makanya saya menggunakan pendekatan logika ya. Maksudnya Bapak apa, Pak? Maksudnya gini, posisi angka 1 kita analogikan bahwa Allah itu Esa. Esanya itu tidak tersusun dari sesuatu. Dia ada sejak awal, tetapi tidak tersusun dari beberapa atau bagian tertentu tidak. Itu makanya saya menggunakan logika. Dan orang-orang jika memang dia itu seorang katakan ateis pasti paham terkait dari angka 1 yang bisa melahirkan angka lain, tetapi angka 1 tidak dilahirkan oleh angka manapun. Sedangkan angka 0 itu bukan angka, tetapi kosong. Tidak ada. Itu masalah ketuhanan. Sedangkan terkait dari adanya apa yang tadi disampaikan, ini kan nanti ada kebingungan dari adanya masalah Kristen sendiri, penggunaan nama Allah. Itu adalah masalah Anda, internal Anda. Yang pasti, jauh sebelum adanya Kristen ada ke Indonesia, itu sejak awal adalah Islam. Makanya tadi saya memberitahu, ini loh adanya perubahan 98 sampai 2000, 1 juta lebih Bible dipesan ke pihak LAI karena didukung oleh adanya lembaga-lembaga misi dan penginjilan. Kalau mau fair dan kalau mau mengakui Kristen itu memiliki bahasa asli, maka gunakanlah bahasa asli. Adapun posisi keterangan, penjelasan tentang bahasa asli itu bukan masalah kami, itu masalah Ibu internal Anda. Tetapi tolong, jangan menggunakan bahasa-bahasa penggunaan kata Allah yang digunakan oleh umat Islam. Jauh di mana umat Islam telah ada. Maka ketika ditanya siapakah Allahmu, itu menjadi permasalahan. Tetapi ketika ditanya kepada Muslim, siapakah Tuhanmu? Allah. Tetapi siapakah Allah? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang merumitkan. Dan ditertawakan ketika ditanyakan seperti itu. Saya kasih contoh saja. Lukas pasal 1 nomor 46. Menurut Ibu, bahasa aslinya itu apa? Ya, gunakanlah bahasa asli. Yuk kita cek. Contoh, kita kasih contoh aja lah. Langsung dari Bible. Adapun penjelasan kenapa ini dan itu bukan masalah kami. Itu masalah internal Anda. Maka selesaikan. Jangan mengaitkan, jangan memasukkan kami kepada internal Anda. Itu aja. Yuk kita cek.
Oke, sebentar. Kok Yang Nah, terakhir eh, kemudian seharusnya Bu, penggunaan kalau memang pihak ibu Kristen itu memiliki bahasa asli, seharusnya mengakui di Matius pasal 22, nomor 32. Yuk kita cek. Nih, akulah Elohim. Gunakanlah Elohim. Bukan menggunakan kata Allah. Atau mau kata Tuhan, silahkan. Itu yang terjadi, Bu. Kalau saya tanyakan, apakah posisi dari adanya Mark yang terjadi Matius pasal 2 nomor 32? Apakah itu Allah? Bukan. Itu adalah Elohim. Ya gunakan kata Elohim. Bukankah pihak Kristen tersebut menggunakannya bersumber dari adanya PL, Ibrani, tradisi Yahudi? Ya silahkan gunakan Elohim. Karena Elohim itu adalah bukan nama Tuhan kami, tetapi Allah. Lalu kita cross check lagi. Lukas pasal 1 nomor 46. Apa yang terjadi? Apakah masih menggunakan Tuhan? Ya silahkan. Atau mau menggunakan kata kurios? Ya silahkan. Buktinya mana? Nih. 146. Yahweh. Silahkan. Ini maksudnya, gunakanlah bahasa asli Anda. Kalau memang umat Kristen itu memiliki bahasa asli. Dan inilah pentingnya penggunaan penerjemahan menggunakan bahasa asli. Tetapi pada akhirnya apa? Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, para penerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu itu tidak sama sekali menggunakan bahasa asli katanya Ibrani Yunani. Tetapi orang-orang yang sebagai pekerja, sebagai buruh dari adanya orang-orang kapal yang menjadi pelayar, Cornelius Ruil contohnya, dia tidak menguasai, tetapi berani menerjemahkan di bawah pedoman pihak NBG-VOC. Akhirnya apa? Itu yang terjadi. Penggunaan pengambilan kata Allah. Seharusnya ya silakan gunakan nama Yahweh. Sebagaimana Bible tadi, Mesiani. Itu yang terjadi. Karena apa? Allah itu bukanlah Tuhan yang diyakini oleh umat Buddha, Hindu, tidak. Tapi diyakini oleh umat Islam. Kalau Anda Tuhannya itu adalah Yahweh, Elohim, kurios, ya silahkan. Itu maksudnya, Bu. Jangan menggunakan kalimat, kebiasaan, tradisi, pemikiran yang digunakan umat Islam untuk melakukan kristenisasi. Dan itu terbukti 98 sampai 2000 1 juta lebih. Bible dicetak oleh LAI karena misi penginjilan. Datanya sudah ada. Kalau memang Ibu fair, kalau memang Ibu meyakini Bible Anda memiliki kitab aslinya itu adalah Yunani dan Ibrani bahasanya, maka gunakanlah dari adanya Bible dari Lentera Bangsa. Masa saya punya Ibu enggak? Itu, Bu. Jadi bagi saya itu suatu hal yang sederhana, tetapi kenapa dirumitkan? Ditambah lagi Ibu nggak menguasai bahasa asli, itu yang lebih rumitnya. Itu. Silakan yang lain. ya, makasih Mas Parudin. Jadi Ibu Butet, hidup itu sederhana. Akal itu perlu. 1, 2 ya 2 ya 3 ya 3. Nggak mungkin 3 identiti digabung menjadi 1. Kenapa? Karena Yesus ini ada fisiknya. Yesus ini berfisik, nggak mungkin bisa disatukan dengan pencipta. Halik dan makhluk cipta dan diciptakan nggak mungkin bisa disatukan. Dalam hal satu Tuhan nggak bisa. Pengutus dan diutus nggak mungkin bisa disatukan. Dia adalah Tuhan. Presiden sama menteri, nggak mungkin menteri ini adalah presiden. Itu loh, Bu. Jelas toh ini bahasa sederhana. Setuju nggak, Bu? Presiden sama menteri nggak bisa disebut presiden. Bisa nggak, Bu? Iya. Oke. Yesus ini utusan, nggak mungkin dia adalah pengutus. Betul ya, Bu? Betul. Pengutus ya pengutus, diutus ya diutus. Jadi kalau begitu pakai akal sehat, Yesus ini utusan, bukan pengutus. Utusan adalah bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Setuju, Bu? Yang apa? Yang mengutus Tuhan. Yang Tuhan yang disembah itu adalah yang mengutus Yesus, bukan Yesus yang disembah. Betul? Kalau Ibu mau hidup sederhana ya,
Kecuali ibu mau hidup ribet ya silahkan, nggak apa-apa sih. Supaya ibu nggak kelelahan berpikir loh. Iya. Islam itu tidak lelah berpikir, tapi semangat untuk belajar. Karena mempelajari Al-Quran tidak merusak pikiran, tapi mempelajari Bible dengan terjemahan rusak pikiran ibu. Kenapa di sana sini ada kontradiksi, Bu? Pak, aku bertanya, siapa yang bisa bantu untuk menampilkan ayat ini? Apa itu, Bu? Roh Kristus Yesus berkata, rohku yang ada padamu lebih besar kuasanya dibandingkan roh-roh yang ada di luar dirimu. Pertanyaan saya, apakah kita tidak patut memuji dan memuliakan Yesus, Pak? Oh, itu kalau nggak salah itu 1 Yohanes 4 nomor 4 ya, Bu? Bukan? Lupa saya, Pak. Iya, 1 Yohanes itu. Coba diulang pertanyaannya, Bu. Nah, jadi kan apakah kita tidak patut memuliakannya, menyembahnya yang selalu menolong kita, bersama-sama dengan kita, juga memberikan kuasanya kepada kita. Karena Ya, Yesus, ibu buka dulu 1 Yohanes 4 nomor 4 itu yang ibu baca tadi. Ibu kan nggak tahu tempatnya. Saya kasih tahu biar belajar. 1 Yohanes 4 nomor 4 itu, Bu. Udah nemu? Apapun yang ibu baca kami connect karena kami belajar langsung tahu. Oh, di sini loh yang ibu baca. 1 Yohanes 4 ayat berapa, Pak? Nomor 4. Beda, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 4 begini. Ya itu baca aja. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nyata-nyata Yesus ngomong loh, Pak. Cuma lupa di ayat mana, Pak. Ya itu tadi ibu baca seperti itu. Ada lagi yang lebih menuju atau menunjukkan Yesus mengatakan perkataan itu. Bahwa Iya, hampir sama sih maknanya, Pak. baca aja deh, Bu. Zakaria 2 nomor 1, Bu, coba. Zakaria 2. Itu bukan di perjanjian lama. Zakaria 21. Di perjanjian baru itu, Pak. Oh ya udah. Gak usah ke perjanjian baru ya. Gini lah, Bu ya. Kita poin-poin sederhana aja ya. Zakaria itu sebentar Zakaria itu setelah apa ya, Pak? Aduh. Zakaria. Zakaria di mana ini Zakaria? Zakaria 12 nomor 1, Bu. Zakaria sebelum dan sesudahnya siapa, Pak? Zakaria 12 nomor 1. Iya tahu, tapi Itu masalah roh. oh. Iya. Roh itu ciptaan atau bukan? Zakaria berapa, Pak? 12 nomor 1. Susah kali mencarinya, Pak. Setelah apa sih, Pak? Hezkiel kah? Iya. Hezkiel Daniel, Pak. Cari aja dulu nggak apa. Hosea, Mika, Nahum, Zakaria. Yes. Zakaria berapa, Pak? 12 nomor 1. Oke, Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Yang menciptakan roh siapa, Bu? Tuhan. Roh untuk apa? Roh itu untuk kita hidup. Ya. Yesus punya roh nggak, Bu? Punyalah. Roh dari siapa? Dari Tuhan juga. Berarti dia diciptakan. Selesai. Mudah. Ya. Mudah tuh, Bu? Ya. Ya, silakan, Pak.
mau ini mau pamit dulu. Jadi Ibu Bu Butet ini guru ya, Bu? Siapa saya? Ah, Guru, tapi bukan guru agama, guru nggak musik. apa-apa, sama, nggak apa-apa. Kita sama-sama pendidik ya, Bu ya. Iya, Sama-sama pendidik itu bagaimana kita mencoba membangun akal pikiran anak didik kita, Bu ya. Misalnya Ibu bermain musik akan mengajarkan kunci-kunci lagu gitu, kunci-kunci nada kepada anak muridnya. Itu poin utama saya, Bu ya. Artinya apa? Berarti ada ilmunya, ada pengetahuan di situ kan. Sama seperti yang dijabarkan oleh Bang Handi, Bang Fahrudin gitu kan. Ada pengetahuan. Sama yang sudah dijabarkan oleh dua orang teman tadi di atas. Artinya apa? Ibu berbicara pada konteks Lukas 10:27 gitu kan. Nah, di situ di dalam Lukas 10:27, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, artinya apa, Bu? Di situ letak akal. Bagaimana akal Ibu harus digunakan, tidak hanya menjabarkan keimanan doktrin saja. Itu yang lebih tepat, Bu. Sama seperti Ibu mengajarkan kepada anak didik Ibu dengan menggunakan misalnya RPP, ya kan? Kalau sekarang namanya kurikulum merdeka gitu kan. Artinya apa? Disitulah letak bagaimana pengetahuan itu berdasarkan akal dan pikiran. Nah, jadi gitu, Bu, tambahannya. Artinya yang sudah Ibu dengarkan dari penjabaran Bang Handi, kemudian Bang Fahrudin, itu silahkan dicerna, diresapin, kemudian difilter, ya kan? Artinya apa? Konsep pengetahuan yang sudah dijabarkan oleh teman-teman tadi itu sebagai ilmu, Bu, ya kan? Setelah sebagai ilmu, kemudian Ibu bisa pikirkan dengan akal tadi, dengan masuk kepada Lukas 10:27, dengan akal budimu gitu kan. Di situ letak akal, Bu. Jangan dihilangkan konsep akal tadi. Itu yang maksud saya tadi. Artinya, sebagai seorang pendidik, Ibu pasti akan memberikan penilaian kepada siswanya. Misalnya siswa Ibu salah gitu kan, menggunakan kunci nada, misalnya kunci G atau kunci E atau kunci F, sehingga Ibu bisa menjabarkan ilmu tadi dan memberikan teguran kepada siswa. Sama seperti Bang Fahrudin tadi, kemudian Bang Handi. Jadi ini kita sharing ilmu gitu, sharing pengetahuan namanya, Bu. Dan ini tidak mungkin dijabarkan dan didapatkan di gereja, Bu. Karena memang hal ini sangat akan terjadi nanti namanya pertentangan gitu kan antara gembala dengan jemaat. Karena biasanya gembala akan mengatakan udah cukup. Kalau dalam istilah dogma itu ada namanya easy believing. Artinya imani saja, yang penting percaya udah cukup gitu kan. Nah, kalau ini terjadi, Bu, maka itu akan berbenturan dengan Lukas 10:27, di mana letak akal itu akan hilang. Tetapi kalau Ibu menerapkan konsep akal di dalam Lukas 10:27 tadi, maka Ibu akan lebih mudah memahami konteks dan pemahaman yang sudah dijabarkan oleh Bang Handi dan Bang Fahrudin. Itu aja tambahnya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kita kan harus pakai akal, Pak. Belajar firman Tuhan juga kan? Bang, Bu, harus pakai akal. Kalau nggak akal, gimana jadinya? Iya, harus kita. Sekarang kita tes akal ya, Bu, boleh nggak? Aduh, nanti malu kalau nggak bisa jawab, Pak. Nggak usah, Bu. Ibu kalau nggak bisa jawab ya santai aja. Contohnya apa, Pak? Contoh ya, Iya, Pak. akal nih. Tadi itu Ibu baca tadi kan Zakaria 12 nomor 1 Ibu dibaca, Bu. Tadi udah. Iya, 12. Tadi saya baca nggak sih? Jadi nggak sih aku baca? Udah tadi. Oh iya, coba lagi baca. Zakaria. Aduh, gue ulang lagi, Pak. Tadi udah dapet, udah muncul. Oh my God. Aduh, sebentar ya. Ini kan ayat yang jarang-jarang dibaca ya, Pak. Di saya itu agak, kalau Mazmur kan bisa cepet kita dapat, Yeremia, Yesaya bisa cepet.
Nah, yang kayak Zakaria ini agak jarang dikutip ayatnya di gereja, dibacakan Ya karena kembali. memang mengguncang iman Bu kalau dibuka terus. Nah, kenapa enggak gitu loh? Ya Harusnya makanya ya di- coba kita cek. Jarang pendeta bawakan Zakaria 12 nomor 1. Nanti baca baru kita bahas. iya. Zakaria 1 ayat 12 12. Berbicaralah 12 nomor 1 Bu. 12. Oh ya, 12 ayat 1. Tadi saya kira Zakaria 1 ayat 12. Nah, ini dia. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Menurut Ibu roh ini diciptakan atau tidak? Roh itu kepada Adam itu kan ditiup ya. Bener nggak? Enggak, ini loh, datanya aja dibaca, nggak usah melebar. Kalau berdasarkan ayat 1 ini diciptakan, bagaimana? Diciptakan. Yang menciptakan siapa Bu? Yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah kalau Tuhan yang menciptakan roh, pantas enggak Tuhan itu adalah roh? Tuhan yang menciptakan roh. Terus Ibu kan Kristen sebut mengatakan Bapak itu roh, Tuhan itu roh, kan gitu ya Bu ya? Ya. Nah kalau Tuhan itu roh, terus dia menciptakan roh, oh nanti kebanyakan Tuhan Bu. Ya akal ya Bu ya, oke? Berarti Tuhan itu bukan roh, karena dia menciptakan roh. Karena nggak mungkin Tuhan menciptakan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan menciptakan yang sebanding dengan dia. Nggak ada Tuhan tandingan, oke? Deal Bu? Aku berpikir roh Allah itu maha kuasa. Jadi dia bisa menciptakan apa saja, Pak. Tapi masa menciptakan roh juga berarti ada roh tandingan dong? Bukan. Ya itulah maka dikatakan marilah kita menciptakan manusia seturut segambar dan seperilaku dengan kita. Memang seperti itu Bu, tapi manusia kalau segambar dengan Tuhan, artinya apa? Manusia itu bisa melihat, tapi Sang Pencipta itu maha melihat. Beda bisa melihat dengan maha melihat. Manusia diciptakan itu punya kuping, bisa mendengarkan, tapi Sang Pencipta itu maha mendengar. Beda. Dan seterusnya. Jadi kita manusia ini tidak maha, Sang Pencipta itu maha. Itu perbedaannya Bu, itu maksudnya. Karena manusia diciptakan sesempurna mungkin, berbeda dengan makhluk lain seperti monyet. Oke? Iya. Oke, itu intinya. Baik, pindah lagi ya. Yesus itu manusia ya Bu ya? Ya, manusia. Di dalam diri manusia Yesus ada roh. Ada. Berarti roh di dalam diri manusia Yesus itu diberikan Allah kepadanya. Ya diciptakan. Jadi Yesus ini makhluk ciptaan tuh. Akal Bu, sederhanakan Ibu guru loh. Jangan sampai murid-murid bingung. Yesus itu sama nggak sih? Dia menciptakan dengan firman ya. Tidak seperti kita atau tukang yang buat rumah atau tukang yang buat sesuatu dari sesuatu materi yang bisa disentuh, tetapi Allah itu menciptakan dengan firman, begitu ya? Iya, berfirman. Kalau di Al-Quran itu kun fayakun. Proses dulu baru jadi. Jadi tidak perlu Sang Pencipta itu turun menjadi tukang kayu, turun menjadi tukang batu, turun menyusun batu-batu menjadi gunung, enggak. Tinggal berkata, tinggal berfirman jadilah. Begitu juga Yesus, Yeshua Mesia ini, bagaimana prosesnya Bunda Maria hamil. Ibu sudah baca, Bapak berfirman, firman ini dibawa Gabriel menemui Maria, endingnya Maria hamil.
Bukan Bapak yang masuk di kandung, tapi kehendak Bapak, firman Bapak. Jadi hamillah Bunda Maria, lahirlah Yesus. Betul? Iya, Artinya Yesus ini adalah kehendak Bapak. kehendak Bapak. Yang mengendaki Bunda Maria mengandung adalah Bapak. Bapak. Kok saya jadi mengajarin guru ya? Maaf ya Bu ya. Saya kalau ngajar juga kayak gitu. Gak Saya juga apa-apa. guru Bu kebetulan, guru bahasa Indonesia saya. Haleluya, senang saya, Pak. Saya guru bahasa Indonesia, Ibu guru musik ya. Satu profesi lah kita. Iya. Tapi saya udah purna Bu. Saya sekarang jadi apa ya Bu? Jadi kenek bus gitu loh Bu. Maaf karena satu hal. Jadi saya jadi kenek bus kemana-mana keliling kota. Saya kadang-kadang ikut ALS. Tahu ALS kan dari Medan ke Jakarta? Antar lintas Sumatera ya. Iya ya, saya keneknya Bu. Oh. Ya, sambil saya menginjilin orang-orang yang bisa diinjilin gitu loh. Haleluya. Ya, Iya. kita lanjut. Jadi kalau roh di dalam diri Yesus itu diciptakan, ya sudah. Yesus ini diciptakan. Tapi kelebihannya itu adalah Sang Pencipta ingin menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Bahwa jangankan Bunda Maria tidak punya suami, Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu, bisa diciptakan. Nah inilah iman yang masuk tapi logis. Iya. Jangan diimani kalau nggak logis. Jangan diimani kalau tidak masuk akal. Serius ini Bu. Jangan percaya siapapun profesor tinggi sekolahnya, kalau dia datang 1 tambah 1 sama dengan 3, jangan dipercaya, nggak logis. Tapi percayalah bocah pulang dari sekolah kelas 1 SD, Bu, 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan 1, logis nggak Pak? Itu hanya orang-orang yang berobat jalan yang percaya Bu. Bukan Pak, itu dalam sebuah pernikahan pasangan suami istri jadi 1. 1 tambah 1, laki-laki dan perempuan 1 jadi 1, bukan 2 karena mereka Tetap dua niknya Bu, tetap 2 niknya Bu. Artinya itu satu keluarga. Satu keluarga itu bukan berarti 1 orang. Jadi bedakan satu keluarga dengan angka 1. Oke, ya bedakan. Kalau matematis itu Bu nggak bisa ditafsir. Tapi kalau satu keluarga bukan matematis itu. Oke, kita guru bahasa Indonesia nih. Oke, lanjut ya. Ibu, ini udah mulai jalan akalnya ya. Libas itu iman yang nggak masuk akal. Libas sekarang Bu, waktunya Bu. Waktu sudah dekat. Bener Bang Andi. Pakai akal lagi Bunda. Lanjut. Libas itu doktrin kalau nggak masuk akal. Itu aja sih, sederhana kok. Saya aja nih kalau Al-Quran itu tidak masuk akal, ajaran Nabi Muhammad tidak masuk akal, saya nggak menjadi muslim Bu, karena semua masuk akal. Nggak ada ajaran Islam nggak masuk akal. Tapi tentang yang goib ini Bu, kami diberi pengetahuan hanya sedikit. Karena sepintar-pintarnya manusia tidak bisa menjelaskan hal yang goib secara terperinci. Perlu iman di sana. Contoh misalnya, bagaimana sih keadaan surga itu? Apa sih bentuk Sang Pencipta itu? Itu kan goib Bu. Nggak ada yang bisa menjelaskan bentuknya. Kecuali kalau mau ingin tanya, apa sih Sang Pencipta itu? Ya lihat, itu adalah ciptaannya yang kita lihat. Nah, itulah gambarannya kira-kira gitu. Akal lagi di sini sambil beriman. Tapi Gitu Yesus menerangkan loh Pak. Apa itu? Tentang surga. Tapi kan menerangkan, kita nggak bisa membayangkan bentuknya. Kecuali di Wahyu itu, surga itu seperti kotak segi 4. Ya, mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Hanya kurang lebih berapa 23.000 berapa mil itu loh persegi gitu loh. Ada di Wahyu berapa 42 ya kalau nggak salah itu. Di sana itu surga ibu itu ada ukurannya seperti kotak. Bukan. Hanya 12 suku Israel yang bisa masuk surga ibu. Suku Bugis, suku Batak nggak bisa masuk menurut Wahyu. Enggak, jadi ada ceritanya kayak gini Pak. Di Alkitab ini kan ada orang bertengkar.
Ya, dia katanya punya ada 7 orang bersaudara gitu ya, laki-laki semua. Lalu yang pertama itu meninggal, perempuan tuh dini lagi kayak turun-temurun dia sampai 7 tuh meninggal. Lalu nanti di surga siapa itu jadi Itu pasangan? gambaran yang goib, Bu. Belum pernah ada orang ke surga memotret balik ke dunia cerita. Hmm. Itu goib, Bu. Bang Andi, Nabi Iya. Luga itu sama neraka loh Bang Andi. Nabi Luga. Terakhir Luga ke neraka nggak bisa balik. Nggak bisa balik, dia nyangkut. Semalam dia cerita, aku habis neraka nggak bisa balik. Dia telepon saya, ya udah ke situ aja lu, nggak usah balik lagi deh, ngerusak aja lu, gue bilang gitu. Jadi Bu Butet gitu ya. Jadi surga itu ala goib. Boleh kita percaya beriman, tapi tidak ada orang yang pernah melihatnya. Oke? Nah kalau ada orang mengaku-ngaku melihatnya seperti Wahyu, bagaimana Yohanes mimpi di Pulau Patmos, katanya dia melihat Yesus di jubahnya tertulis raja, di jubah dan pahanya tertulis raja dan segala raja. Ini dia lihat loh. Iya, terus Bapak bagaimana itu? Percaya dengan penglihatan Yohanes itu? Saya nggak percaya, Bu. Masa ada Tuhan ada tatonya di paha? Ibu percaya nggak? Iya juga sih ya, kenapa pakai tulisan ya? Tapi yang lain. Ibu percaya nggak kalau Yesus ada tatonya di surga? Tapi kalau misalnya waktu yang disalib itu ditulis juga kan Indri. Kalau disalib kan itu kan di bumi, Bu. Kenyataan di bumi bisa. Gitu loh ya. Jadi berbeda, ada yang goib ya, kembali ke topik ya. Kalau berbicara goib itu perlu iman. Tapi landasan iman itu ada tertulis. Masuk akal atau tidak? Tapi Yohanes itu Pak, kalau itu memang penglihatan dia lalu ditulis, ya udah biarin aja. Ya udah, berarti Ibu kalau percaya Yesus punya tato di paha. Oh iya ya. Ibu udah baca Wahyu 19 berapa ya? 19:16. Aku pernah baca tapi aku tidak ingat. Wahyu 19 ya Pak. Sebentar ya Pak. Saya baca dulu ya Pak. Wahyu 19 ayat 16. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya bertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini enggak ada hanya Pak. Ya itu Yohanes yang nulis. Di sini bisa diperdebatkan tulisannya, bisa juga diperdebatkan di mana itu tulisan berada, di paha loh. Gimana Bu? Ibu mikir dong. Ya aku lagi mikir ini. Kok bisa Yohanes melihat di pahanya Yesus ada tulisan gitu loh? Jangan-jangan Yohanes yang ngintip waktu lagi mandi kali. Di paha loh, Bu, bukan di bagian paha. Nah, bolehlah. Berarti Yesus di sana itu di celananya ada tulisan itu. Tapi saya jarang juga lihat celana sekarang modern-modern ini ada tulisan di bagian paha. Rata-rata sobek-sobek di zaman now yang saya pakai. Bu kadang-kadang sobek-sobek. Kalau gue ingin tren jalan-jalan kemana gitu. Ibu jangan diem dong. Jadi yang saya lagi membaca ayat Mikir. ini berulang kali. Iya ya. Iya ya. Ya itu kan penglihatan Yohanes Pak. Kita nggak bisa bilang bener nggak sih kamu tahu ada. Ya kalau ibu mengatakan itu penglihatan Yohanes, ibu percaya, berarti ibu juga percaya Tuhan Anda di surga itu ada tatonya. Oh ke sana jadi nyarahnya. Ya itu inti tulisannya apa coba baca. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Iya, harus kita tanya Yohanes ini. Yohanes menulis. Kedua berarti Yesus itu punya fisik di surga, masih anaknya Maria.
Kenapa demikian? Nanti Ibu baca Wahyu 19:7 atau baca Lukas 22:30. Kenapa? Ya di sana itu Yesus berkata, kamu nanti akan makan semeja, duduk semeja dengan aku dalam kerajaan surga. Jadi memang Yesus punya fisik. Nanti Nah, Allah makan-makan di sana. jadi bertanya ini, Bapak bilang Yesus punya fisik. Ketika Yesus sudah bangkit, waktu itu Thomas kan belum ada kan di situ di ruangan itu. Terus kan kami udah ketemu guru, katanya, ah yang bener mana mungkin, kan hantu kali, kata Thomas. Ya begitulah kalau udah kita buat kalimat, karena sedang tidak buka Alkitab ini ya, tapi intinya begitu. Lalu Yesus bilang, apa katanya, tuh ini apa, jarinya itu dimasukkan ke lambung, iya kan Pak, dan dilihat, suruh tangannya dilihat ada lubang paku. Itu ada di Matius 28, Bu, 1 sampai habis. Yesus bangkit. Nah itu fisiknya kan ada itu Pak. Justru itu. Nah berarti ketika Yesus bangkit itu dia Kan apa Pak? gini kisahnya, Bu. Atau sudah roh? Begini Bu kisahnya. Setelah 3 hari itu Yesus itu dibangkitkan. Baca Kisah 2:32. Yesus itu dibangkitkan. Dibangkitkan bersamaan dengan terbukalah kuburan. Roh-roh orang suci itu muncul semua di permukaan. Jadi orang mati pada ngumpul di atas jalan kayak zombie gitu ya Bu ya. Bersamaan Yesus. Yesus menemui orang-orang murid-muridnya begitu. Mereka kaget. Dikira hantu. Yesus berkata, aku ini bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini, diperlihatkan tangannya yang bolong, Bu. Yang habis Bu. Gitu ya. Iya. Tapi mereka masih kaget, nggak percaya. Yesus minta lagi, ada nggak makanan yang bisa aku makan di situ? Diberilah dia ikan bakar atau ikan goreng. Dimakanlah itu. Artinya dia manusia yang nongol, Bu. Nah, berarti Yesus bangkit, tubuhnya bangkit, Pak. Iya, dibangkitkan. Ya, Kang jangan musik, Kang. Kang. Oke, ya, itulah kira-kira ya. Bangkit di Markus 16:19. Nah, ini juga nanti dipertanyakan. Markus ini kan hanya sampai 8 gitu ya. Terangkat ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, dia itu terangkat sama fisiknya karena memang kuburan kosong. Nah, kalau ibu menuhankan Yesus, artinya ibu menuhankan anak Maria yang tangannya bolong sekarang di surga. Karena waktu dia naik tangannya masih bolong. Bekas paku. Elia naik ke surga kan nggak mati, Pak. Ya iya, makanya kalau ibu menuhankan itu lebih baik Elia. Elia nggak cacat. Berarti sama fisiknya pun ke sana kan, dan Henok ya Pak ya. Iya, makanya jangan dituhankan yang punya fisik, Bu, akal lah. Jadi yang dituhankan itu bapaknya Yesus lah. Sederhana kok ya, Bu ya. Oke. Kami umat Islam percaya semua para nabi itu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan tempat yang paling terbaik di sisi Allah. Dia akan nanti menjadi, dia itu kalau di surga itu ada VIP, semua para nabi ada di sana. Surga VIP kalau bisa dikatakan demikian. Karena Yeshua Mashiach ini adalah wakil Tuhan di muka bumi. Dipilih khusus. Gitu loh. Dia bukan Tuhan, dia manusia pilihan Tuhan yang dipercaya mewakili Tuhan mengajar kepada Bani Israel. Itu loh bahasa sederhana. Jangan dituhankan. Oke? Ya, jangan disembah anak orang. Susah, Pak. Logis loh ini, Bu. Ya, gantian. Silakan. Iya, semakin melebar pembahasannya dari posisi pendekatan filologi pada akhirnya ke permasalahan teologis dan dogmatis. Itu yang nggak saya pahami. Enggak apa-apa, campur aduk lah. Silakan lah. Bang Oreo, teman-teman, Bang Anan ya, termasuk Bang Pei, Irwan, itu belum angkat suara, silakan. Saya nyimak aja. Intinya gini, Bu. Ya, aku Intinya lagi. gini aja, Bu. Nah, intinya gini, Bu Ted.
intinya eh, kita sebagai seorang pendidik itu lebih mengedepankan akal sehat, ya kan? Bukan lebih mengedepankan aturan atau dogma yang belum tervalidasi gitu ya Bu ya. Kalau dalam istilah pendidikan tuh ada namanya validasi Bu. Contoh tadi saya ambil sejarah Yohanes. Yohanes itu bukan Yohanes penulisnya Bu. Kalau kita bicara sejarah literasinya itu. Jadi bukan Yohanes penulisnya Bu, Yohanes tadi. Nah, jadi itu sejarahnya. Artinya gini Bu, pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Bang Fahrudin, kemudian Bang Handi dan teman-teman tadi, kita jadikan sebagai sumber knowledge gitu kan. Nah, jadi itu Bu. Artinya apa? Dogma itu disingkirkan dulu. Bagaimana kita sebagai seorang manusia itu dikasih Tuhan akal, dikasih Tuhan untuk berpikir gitu kan. Jadi dogma singkirkan dulu, akal diutamakan, sama seperti ibu mengajarkan kepada siswanya gitu kan. Mengajar musik misalnya kita memetik sebuah senar gitar, senar kunci E sama kunci F sama kunci G atau D minor itu kan beda-beda Bu ya. Maka itu akan menghasilkan sebuah alunan musik yang menarik gitu kan. Yang penting jangan kunci Inggris. Kunci Inggris nggak masuk. Artinya gini ya Bu Butet. Artinya sebagai seorang pendidik kita ingin mencoba mengalunkan sebuah musik yang menarik agar siswa kita tertarik dengan musik yang akan kita sampaikan. Nah, itu namanya pendidikan. Sama dengan apa disampaikan Bang Handi, Bang Fahrudin tadi, itu adalah tujuan bagaimana pengetahuan itu harus diutamakan dulu. Jadi akal diutamakan dulu, dogma hilangkan gitu kan. Sehingga kalau dogma hilang, akal akan jalan. Maka yang terjadi apa Bu? Maka kita akan memberikan sumber pengetahuan kepada anak murid kita. Sama kita mengajar Bu ya di sekolah, dalam sebuah kelas. Anak-anak, ya kan? Hari ini kita akan mengajar musik terkait tentang musik instrumental gitu kan. Nah, pada saat kita akan musik instrumental, tidak mungkin kita mengajarkan sesuatu yang keliru kepada murid. Nah, jadi seperti itu, Bu. Artinya apa? Pengetahuan, knowledge, akal, itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi berkorelasi satu sama lain. Nah, bagaimana aturan dogma ini singkirkan dulu. Karena memang ini akan terjadi benturan antara knowledge tadi dengan dogma tadi. Karena memang Bu, dogma itu memang tidak masuk akal, tidak logis. Kalau sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak logis, maka dalam istilahnya itu dikatakan, kalau dalam istilah filsafat itu metafisik gitu kan. Betul ya Pak Fahrudin ya? Sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan logika kita, itu tidak mungkin kita berikan pengetahuan kepada anak murid kita. Betul nggak Bu ya? Contoh gini, sesuatu yang goib, ya kan, sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan fisik indrawi kita gitu kan, panca indera kita. Nah, oleh karena itu, ibu mengajarkan kepada siswanya dengan misalnya bermain musik yang baik gitu kan, maka dengan pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Akal tadi. Dari mana? Lukas 10:27, akal budimu gitu kan. Artinya akal ini jangan hilang, Bu. Nah, budi itu akan mengikuti akal. Nah, budi itu adalah lebih kepada etika, attitude, norma, value gitu kan Bu ya. Kalau dalam istilah guru kan, pendidikan, karakter kalau bahasanya. Jadi budi itu adalah karakter, sikap. Tetapi kalau akal itu lebih bagaimana konsep pengetahuan yang masuk ke dalam akal kita, kemudian kita transformasikan dalam bentuk pikiran, sehingga akhirnya muncul namanya ilmu. Ilmu itulah yang akan kita transfer kepada anak didik kita. Makanya saya enak dengar ibu itu tadi masih menggunakan akalnya. Nah, sehingga singkirkan dulu doktrin, dogma, agar akal lebih dulu diutamakan, karena Tuhan kasih kita akal untuk kita berpikir. Beda dengan binatang. Binatang cuma dikasih apa Bu? Naluri insting. Untuk apa? Bertahan hidup, berkembang biak. Betul ya Bu ya? Dia tidak punya akal. Burung beo itu pinter Pak, tapi dia dilatih oleh si pelatih. Tapi keterbatasan kepintarannya juga terbatas. Misalnya di hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 doang. 11 nggak mungkin dia bisa hitung lagi karena keterbatasan tadi Bu. Karena dia proses ada training namanya kan, dilatih. Sama pada saat ibu melakukan training main musik kepada siswa, itu juga dilatih juga ya kan. Tetapi di sini letak akal. Kecerdasan orang, istilahnya kecerdasan musikal itu dimiliki oleh setiap orang, bakat-bakat anak yang memiliki tertentu gitu kan, bakat musikal gitu kan. Sama Bu. Artinya akal dan bakat